Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi aktif di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza Kamelia Suryanata yang merupakan Head of Research at NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Ibu Liza. Selamat sore, apa kabar? Halo Mas David, sore. Baik, thank you. Ya, terima kasih Ibu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di awal pekan indeks harga saham gabungan tampaknya melanjutkan pelemahan Ibu Liza level 6.800-an semakin jauh ditinggalkan. Di tengah penantian para investor terkait juga dengan rilis data inflasi Amerika Serikat dan juga FOMC Minutes yang akan berlangsung di pekan ini. Analisis Anda? Oke, setelah long weekend kemarin memang ini masih dalam tahap penyesuaian ya. Terus transaksi value hari ini juga lumayan rendah. Ya, lagi-lagi juga kita masih kepukul oleh turunnya saham Goto yang memang bermarket cap besar. Jadi memang pergerakan 1% pergerakan Goto itu disinyalir bisa memberikan dampak sekitar 7 poin kepada IHSG ya, baik naik maupun turun. Dan minggu ini mungkin akan lebih banyak memberikan arahan, banyak data ekonomi yang ditunggu di minggu ini, salah satunya yaitu tadi data inflasi Amerika yang akan dirilis Rabu ini, kemudian juga FOMC meeting, akan pejabat Federal Reserve akan lebih memberikan gambaran kemana kebijakan moneter mereka ke depannya. Jadi memang minggu ini akan syarat dengan banyak komentar atau view dari regulator atau para pembuat kebijakan ya. Selain itu juga ada pertemuan antara IMF dan World Bank yang mana participants-nya itu akan banyak pejabat bank sentral dan menteri keuangan. Jadi akan lebih menentukan arah kebijakan moneter global ke depannya. So, aku rasa mungkin market banyak menunggu dari situ juga. Baik, 6749 posisi penutupan sesi kedua hari ini. Jangka pendek arahnya kemana? Oke, so far masih cukup aman di atas support MA20 yaitu 6745. Kedepannya semoga level ini tidak ketembus karena akan membawa IHSG turun lebih lanjut bisa ke bawah 6.700. Tapi jalan naik ke atas juga cukup banyak rintangannya selainnya level 6850, 6870 yang sudah seminggu terakhir ini kayaknya agak sulit untuk ditembus. Pertama-tama IHSG harus bisa lewat 6825 dulu, 6820, 6825 itu akan jadi tes pertama. Seiring dengan perkembangan market global, ya kita harusnya pantau juga arah penembusan kemana yang hendak dituju oleh pasar. Baik, Ibu Liza, jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, saham Goto mengalami koreksi yang cukup dalam di 6,93% dan kembali berada di bawah level Rp100 per saham ini. Di mana kejadian ini juga terjadi pada perdagangan Desember di 2022 lalu. Bagaimana analisis Anda, terutama dari sisi teknikal, pelemahan yang masih terus berlanjut sampai sejauh ini? Kebetulan ada beberapa penanya yang menanyakan saham Goto, Ibu Liza, saya akan coba cek terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan coba bacakan ini. Tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi, entry level untuk Goto di harga berapa dengan koreksi yang terjadi. Kemudian Goto juga ditanyakan, Ibu Liana dari Surabaya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Goto sudah ambil posisi, nyangkutnya cukup tinggi di 123. Analisis Anda untuk Goto? Oke, Goto apa boleh buat saat ini memang vonisnya masih downtrend ya. Dan kalau mencari level support berikutnya, maka karena 100 sudah angka bulat 100 itu selaku support psikologi sudah ketembus, jadi apa boleh buat kita mesti bergerak ke level support berikut, yaitu ada di sekitar mungkin udah deket ya 90. Nah, limited downside potential untuk Goto di 90. Sementara itu jangan langsung beli, terlalu spekulatif buy kalau di situ.
karena masih ada level support berikutnya di sekitar 80 ya. Nah, ini yang 80 ini memang biasa dipakai sebagai level support terendah sebelumnya, 8081. Intinya adalah advice terbaik untuk wait and see dulu di saham GoTo. Ibu Liana dari Surabaya sudah ambil posisi nyangkut di level yang cukup tinggi di 123. Analisis Anda paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi, apakah averaging down direkomendasikan atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu, nunggu pelemahan lebih dalam lagi untuk saham GoTo? Kalau ya, karena GoTo tengah dalam swing turun ya, jadi saya lebih berat GoTo itu harus sampai ke angka 90 dulu gitu selaku support. Sementara hari ini closing 94. Kalau Ibu Liana mau kurangi posisi ya bisa juga, tapi harap disadari juga bahwa ini mungkin sudah ada limited downside potential, artinya turunnya udah nggak jauh lagi gitu, hopefully ya, sambil menunggu perkembangan Federal Reserve akan ada komentar apa, karena soalnya market ini seperti terbelah dua ya, antara ada yang betting bahwa next meeting, FOMC meeting itu bulan Mei bisa naikkan 25 bips saja atau bahkan tidak sama sekali, karena melihat sudah ada guncangan di sektor ekonomi gitu, jadi takutnya kalau The Fed-nya naikin suku bunga lagi, ini resesi akan semakin nampak gitu. Nah, jadi memang advice kebanyakan adalah wait and see, tapi kalau mau kurangi posisi juga wajar-wajar aja karena memang ini vonisnya masih downtrend. Baik, Ibu Liana ini ambil posisi di 123, artinya ini level yang pernah disentuh oleh GoTo di beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya strategi apa yang ideal untuk berinvestasi di GoTo? Apakah trading jangka pendek saja, baik harian ataupun mingguan, lebih direkomendasikan untuk GoTo dengan pola pergerakan teknikalnya sampai sejauh ini? Iya, karena ini sentimen yang bergulir di sektor teknologi pada umumnya masih kurang kondusif ya, karena kita belum bisa ngarepin The Fed untuk segera ngerem suku bunga, apalagi motong tahun ini. Kayaknya masih jauh dari harapan gitu. Strateginya adalah trading jangka pendek. Kalau misalkan ya buy on weakness, dan juga jangan terlalu berani untuk beli di harga tinggi. Untuk jalan naik ke atas ini GoTo rintangannya agak tebal di sekitar angka 108 sampai 118. Jadi pada waktu itu mulai ketembus, nah itu baru jadi clue Anda bahwa GoTo-nya bisa agak naik sedikit, at least balik ke sekitar 135 sampai 140 lagi. But for the meantime ya masih konsolidasi memang. Baik, analisis saham dari teknologi ada GoTo yang hari ini melemah cukup dalam di 6,93% dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Liana dari Surabaya, kemudian tidak menyebutkan nama dan lokasi, baru entry tadi disarankan untuk koreksi dalam terlebih dahulu, sementara di 123 tadi juga sudah sampaikan strategi paling tidak untuk minimalkan kerugian yang terjadi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Liza, sebelum kita lanjutkan ini, saya akan coba sampaikan update penutupan dari indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Pada pukul 16:03 ini saya akan coba sampaikan sampai sejauh ini, di mana indeks harga saham gabungan masih ditutup di zona merah, tapi pelemahannya lebih ke arah terbatas pemirsa, karena di beberapa menit menjelang penutupan, tampaknya indeks harga saham gabungan ditarik kembali ke atas, di mana melemah di 0,32% dan ditutup di level yang lebih tinggi di 6.771,235. Tidak berbeda jauh dengan posisi level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.792,765, sementara level tertinggi di 6.799,494, sementara level terendah di 6.735,193. Baik, Ibu Liza, sambil menunggu updatean, terutama untuk beberapa data perdagangan lainnya, kita akan coba ulas posisi penutupan IHSG terlebih dahulu, Ibu Liza. Ini pelemahannya lebih ke arah terbatas di menit-menit terakhir, tampaknya indeks harga saham gabungan kembali ditarik ke atas, meskipun
masih ditutup di zona merah. Bagaimana analisis Anda, terutama untuk peluang pergerakan di perdagangan esok hari? Kalau lihat candle ini mungkin bisa kita artikan dengan yang namanya hammer, ya. Tapi walaupun masih posisinya masih agak tinggi ya. Anyway, pokoknya cukup tenang karena support MA20-nya masih relatif aman ya. Jadi nggak closing di bawah 6745, 6740, oke masih fine. Memang untuk fokus beberapa hari ke depan di minggu ini perlu lewatin resisten MA10 dan MA50. Jadi intinya IHSG-nya perlu naik kembali ke atas 6.800 sampai 6820 ya. Itu sebagai langkah pertama yang akan dicoba tembus besok. Mencoba berbalik arah di penutupan sesi kedua, apakah ini sinyal indeks harga saham gabungan akan berbalik arah ke zona hijau untuk perdagangan esok hari, Bu Liza? Singkat saja. Bisa ada potensi, tapi kita perhatikan juga market regional. Oke, penutupan hari ini di 6.771.235 melemah di 0,32% dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Ibu Liza, kita akan jeda kembali, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan sebelum kita melihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, Ibu Liza, kita akan coba bahas dari sektor perbankan terlebih dahulu, Ibu Liza, terutama dari pergerakan saham-saham perbankan big cap pasca membagikan dividen ini. Bagaimana analisis Anda? Oke, BCA. BCA relatively uptrend-nya masih cukup safe, masih cukup intact. Hari ini harga berhasil tembus ke atas MA10, jadi justru ada peluang BCA untuk lanjutkan kenaikan besok. Mudah-mudahan ini yang akan jadi penyelamat indeks dengan target pertama di sekitar 8950 sampai 9000. Ada gap di situ ya, semoga bisa ditutup. Nextnya baru ke level tertinggi 9300 sampai 9400. Kemudian BRI. BRI kita lihat juga masih relatively sideways, memang supportnya masih di sekitar 4750, 4800, kemudian resisten yang krusial ada di sekitar 4900. Nah, kalau ini tembus maka BRI berpeluang mencapai 5000 sampai 5050 lagi. Sementara dari Bank Mandiri, posisi asing selama seminggu terakhir ini juga cukup kencang ya pembeliannya di banking blue chips kita. Ya. Cukup banyak pundi-pundi mereka di situ. Bank Mandiri juga hari ini masih cukup aman terkendali walaupun ada pelemahan, tapi MA50 supportnya aman. Jadi selama Mandiri masih ada di atas angka bulat 5.000 atau 5.075 is also fine. Tapi besok kalau ada bisa tembus ke atas 5150, 5175, maka kita boleh average up banyakan. Baik, Ibu Liza, ini BMRI pasca melakukan stock split lebih cenderung tertekan ini. Bagaimana Anda melihat? Seharusnya ini kan respon dari para investor cukup positif ya, dengan melakukan stock split, harga lebih terjangkau, likuiditasnya juga diproyeksikan akan mengalami peningkatan begitu. Apakah ini memang masih minimnya sentimen, kemudian juga momen pembagian dividen sudah lewat begitu, sehingga BMRI mencoba untuk mencari arah tersendiri ini, meskipun sudah melakukan stock split, Ibu Liza? Iya, jadi corporate action itu tidak serta-merta menjamin suatu pergerakan saham akan lebih fantastis atau melonjak drastis gitu ya. Termasuk juga stock split ini memang dari sisi likuiditas akan lebih ramai. Nah, tapi tergantung sentimen juga. Jadi ngikutinlah pergerakannya sama teman-teman satu sektor, peers-nya. Sentimen yang bergulir juga memang masih mirip-mirip. So, harga udah adjusted, tapi pergerakan chart tetap tunjukkan bahwa secara jangka pendek uptrendnya Bank Mandiri aman terkendali, ataupun ya sejelek-jeleknya ini sih ini cuma masuk dalam kategori konsolidasi normal aja.